ini kucing mati misalkan, memang sampai ke belahan ada baunya, ada bau bangkai. Cuma sepanjangan air itu melewati bangkai kucing kering, maka hukumnya semua najis. Mau pas kita melihat, jangan dipakai. Tapi kalau kita nggak tahu ya itu tidak masalah. Ya, ada masalah boleh kita pakai dan sah saja. Selagi kita tidak tahu, sah saja. Ya, dan kita tidak wajib harus kontrol ke sana. Tidak wajib, karena itu susah. Jelas Pak, yang 1000 liter, ya, kenapa bisa mutanajis? Kenapa dihukumkan mutanajis sedangkan tidak ada perubahan sifatnya? Karena itu tadi, air yang mengalir tapi skalanya kecil. Tapi kalau yang besar tidak masalah. Kemudian, walaupun latani 500 litrin di Baghdadi takriban, kalau itu nuksan retren, itu nuksan akar waktu rumah bil musahati bil murabba. Nah kita mau tuliskan, kalau mau bikin sumur atau bak lah di rumah, bak air, kalorinya 1/4, segi 4, ukurannya itu 1 zero 1/4. 1 zero itu orang kita yang beratnya 1 hasta. 1 hasta itu sesiku. Cuman ulama fikih memutuskan siku kita ini tidak bisa dijadikan patokan karena beda-beda. Namun sebenarnya udah tinggi. Bapak. Ya, awan sikulun panjang bapaknya ya kira. Ya. Kalau jengkal kita 2 jengkal ke 1 hasta. Jadi ulama fikih menyimpulkan yang bisa dijadikan patokan itu zira'un najjar, zira'nya tukang besi. Nah tangannya panjang-panjang, masih susah juga kita. Jadi disimpulkan oleh Syekh Al-Imam Dr. Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah, langsung aja pakai senti aja sih. Jadi mau disentikan, 1 zira'nya itu 48 senti. 1 zira'nya sama dengan 48 senti. Jadi kalau kita mau bikin bak air yang segi 4, itu panjang lebar sama dalam itu 48 cm ditambah 1/4 zira. Berarti kalau 48 dibagi 4, 12. 48 tambah 12 sama dengan 60. Jadi hitungannya menganggap ini lebar, ya, kemudian panjang, kemudian dalam, berarti sama ukurannya. Nih, bapak-bapak yang bisa berulah bak, ya, dari semen, namun hendak banyunya itu 20 isinya, jangan kurang dari 60. Jangan kurang dari 60. Jadi ada juga yang berpendapat gini. Pak Ustaznya, ini kita misalkan nampung air di kamar mandi pakai embernya halus, muat 20 liter benar air, cuma kerannya kan ada gantiannya. Jadi kan ngalir juga. Nah, itu sama aja kayak air yang di pipa tadi. Ya, kalau macam itu. Jadi tidak dianggap lain kalau ngalirnya itu kayak di keran. Namun yang di ember, maksudnya ini air ngucurkan keran, air keran maksudnya ember, kita wudhu itu bermakna di situ. Nah tidak bisa, karena hukumnya tetap air sedikit yang dalam embernya, mustamal, ya. Namun langsung di kerannya ada masalah. Nah jadi yang pertama tadi segi 4 itu minimal 60 cm persegi, tapi harus penuh. Jadi mau bulan jangan bulan pas-pasan 60. Kalau pas-pasan 60, pas saya penuh harus menghendak 20. Misalkan tingginya kan 70 atau lebarnya kan dilebari, tinggi biar 60 tapi lebar, panjang jadinya. Ya. Atau lebar atau panjangnya. Kemudian kalau segi bulat, diameter bulatnya itu 1 zira, 48 cm. Sedangkan dalamnya
2 zero. Berarti 2 zero 48 96. Kemudian kalau segitiga tuh apa orang yang buat sama siku-siku kan? Sama sisi ya, segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi untuk bagian atasnya 1 zero. Cuman dalamnya 2 zero setengah. Jadi beda setengah zero. Fatrul ma'il kullatain bil musahati. Ini artinya ukuran air 20 dengan ukuran senti. Berapa ukurannya? Pertama fil murabba. Murabba ini segi 4. Fil murabba. Solar wa Allah wa umma. Tulang ini artinya panjang, lebar, sama dalam. Sama dengan 60 cm. Ini sama. Kemudian yang kedua, fil mudawwar. Tulan atau organ sama dengan 48 cm. Kemudian umpan dalamnya sama dengan 96 cm. 1, 2, 3. Fil musallas tulan Rahman. So,
Nah nih Pak, Badrul ma'i kullatan di musahati. Ukuran air 20 ini kalau diukur pakai sentinya, pertama murabba. Murabba ini halusnya gambarnya segi 4. Kalau ini kecil. Kalau ini segi 3. Kalau yang segi 4, tulan ini artinya panjang, orban artinya lebar, ompan artinya dalam, 60 cm sama, panjang, lebar, dalam sama. Kemudian mudawar ini gambarnya kurang lebihnya kayaknya kan, sumur cincin ya kita. Tulan artinya tadi panjang, orban artinya lebar, 48 cm, panjang, lebar 48. Ompan keterangannya tadi dalam, kedalamannya 96 cm dalamnya. Jadi bila ini lebarnya atau panjang, cuma diameternya dihitung, jangan hitungnya lingkarkan gitu. Hitung ke sini sama. Nah, jadi 48 atasnya, ke bawahnya 96. Amalnya segitiga, tulan berarti dari panjang, organ lebar, berarti atasnya sama apa tadi namanya? Sama sisi kesininya sama 48 cm, cuman untuk kedalamannya 120 cm. Berarti harus kita segini ada belum 160 ini ya. Ini kalau ya. Nah, ampun ulun suah pakai meteran aja, drum yang warna biru itu kurang. Ketahuan kalau isinya. Kalau ulun ngitung, kalau menyesuaikan ini, tidak cukup ukurannya. Tapi ada juga yang menyangka itu isinya kalau full 120 liter isinya. Kalau 220, kalau nya memang 220 cukup. Nah, yang kenal aja deh. Ya. Ada yang kenal ya. Nah. Jadi kalau amun ini lebih cenderung kita mau bikin anak bulan. Amun yang sudah ada tuh, kan kita udah tahu bentuknya kayak apa. Nah itu hitungan liter air dan isinya aja. Tapi kalau kita mau bikin, nih kita manggil tukang ke rumah kita, mau bikin bak di dalam kamar mandi atau di luar di belakang rumah misalkan. Nah ukurannya mau yang 2 bulan, terserah mau bentuk yang mana, yang segi 4, yang bulat atau yang segi 3. Kalau tidak ada yang mirip, kalau di antara ini, itu lihat airnya aja gitu. Ya, tengok airnya, berapa isinya. Jadi segi 4 sama sisi kotak itu dari 60 cm, semua ukuran panjang, lebar dan dalam. Kalau yang bulat memanjangnya 96, bukanya atau lebar atasnya 48. Kalau segitiga 48, kedalamannya 120. Ya, keramik itu yang sedang berapa? 60. Kalau 60 berarti 2 itu dari 120. Ya, terus 20 berarti hitungan yang segitiga. Dalamnya hitungan 2 keramik. Berarti kalau yang atas 60 itu setim keramik. Itu yang keramiknya apa tuh yang 60 tuh? Putih. Nomornya ada yang sudah 40. Nah, bawahnya 1 keramik berarti dindingnya 1 keramik. Jadi 60 tuh. Nah, keramik. Nah, kalau udah ukuran itu kan hitung banyu lagi. Enggak, udah hitung banyu lagi. Ini kalau hitungan liter 216. Amun hitungan tempat, tapi ini sudah menghitung banyu lagi. Ya. Tempat berapa kalau tempatnya? Nah ini lah rinciannya.
Kalau segi 4 itu tadi dalam lebar panjangnya, kemudian kalau bulat itu ukurannya, kalau segini itu. Namun kita hitung-hitungan kayaknya kalau 60 segi kada sampai 200. Iya, kada sampai 200. Ya, 60 cm satu zirah. Ya, kata Syekh Dr. Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah, kata beliau, satu zirahnya itu sama dengan 48 cm, ya, 48 tambah seperempat 60 cm. Ya, namun dihitung banyak tidak cukup. Yang 216, tapi ini kan khilaf ulama juga. Masalah hitungan liter itu juga beda pendapat ulama. Ya, kalau semua sepakat. Tapi kalau di mazhab kita Imam Asy-Syafi'i ada yang memilih pendapat kalau hitungan liter 216 liter. Tapi kalau hitungan keempat, ini tadi rinciannya. Kemudian wa tahrumu taharatu bilma'il musabbal. Yang berikutnya, haram hukumnya menggunakan air yang diwakafkan untuk minum, dipakai untuk bersuci. Kalau di kita belum ketemu. Kalau di Arab banyak, mobil khusus di Hadramut ada banyu ngarannya banyu musabbal. Musabbal itu biasanya bandar di pinggir jalan tuh. Olahannya wadah yang bagus, di situ ada pendingin air, ya, langsung ada kerannya, cawannya berikat rantai. Asli memang diminum di situ, kalau boleh dibawa boleh. Jadi bertulis di situ ma'ul musabbal. Bahasa kitanya air wakaf minum. Itu kalau boleh pakai wudhu, haram hukumnya pakai wudhu. Nah sekarang yang jadi masalah di masjid, di surau, ya, banyu di masjid, banyu di surau itu boleh nggak kita pakai mandi? Boleh nggak kita pakai nyuci? Nah dilihat dulu. Jadi hukumnya dikembalikan kepada yang mewakafkan. Yang wakaf niatnya apa? Kalau untuk kemaslahatan umum, ya boleh. Tapi kalau niatnya hanya untuk wudhu, nah itu tidak boleh pakai mandi. Haram hukumnya pakai mandi. Yang jadi masalah dia teringat pulang, aku yang wakaf itu. Kalau ini memang bulatan sumur, ya. Jadi kayak apa? Kalau memang tidak ada kejelasan seperti itu, yang mewakafkan kita tidak tahu, mungkin sudah wafat orangnya, maka kata Syekh Izzuddin Al-Malibari, dilihat qarinah. Qarinah itu tanda-tanda boleh apa adanya dipilih. Adakah terlihat seorang orang mandi di situ? Kalau ada orang mandi, kayak apa reaksi pak kaumnya atau pengurus masjid atau surau? Ada kan negur. Tapi kalau di kamar mandinya mau disiapkan sabun, ada disiapkan sampo, nah itu Anda boleh pakai itu mandi. Ya, selama kita tidak menjumpai tanda-tanda yang tidak dibolehkan, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi bila kita tahu, ya ini kalau mandi di situ marahi pak kaumnya aja. Ya pak kaum, karena boleh pakai mandi nih, nanti jangan. Tapi kalau bagusnya nanti kalau kita tahu yang mewakafkan dulu niatnya apa, untuk wudhu aja kan. Ya. Tapi kalau saran saya kalau mewakafkan, ya jangan lagi wudhu aja, kasihan orang terpakai ini tersebut isnya habis berica. Ya, terpakai hakim yang lain yang untuk mandi kepepet. Ya. Nah jadi umum ini. Nah, mau itu beda lagi, itu untuk kebersihan dan sebagainya. Bukan hitungan yang bayar. Ya. Ya. Ada juga yang pernah saya baca masalah itu macam kayak ngecas handphone di masjid. Itu sebenarnya tidak boleh. Ada haknya kita ngecas handphone kemana kepada ke seluruh umat Islam yang kita pilihan tidak mungkin.
Jadi macam mana caranya? Mepet betul nih. Ya, maka hitungannya bayar. Yang itu yang haji beri maksud. Jadi kalau ngecas kepepet dan keringkat lagi, mau pada mau, ya isi juga kemana? Sedangkan kita lagi perlu nih. Ya udah, cas, tunjuk ke panitianya, masukkan ke kotak infak masjidnya. Berapa kira-kira ngecas itu normalnya? Ya, di panitianya masjid 50.000 sampai mahal ya. Ya, dari kita ngecas di masjid. Ya, memang itu bukan untuk fasilitas untuk pribadi, kan untuk kemaslahatan umum. Tapi jangan pula kita maknai, kan kita umat Islam juga. Nah, itu maksudnya ke pribadi. Ya, jadi kalau misalnya masalah air tadi, Allah alam kalau berbayar. Tapi yang jelas, bila kita tahu, ya, tapi insya Allah yang namanya air wakaf untuk masjid itu ada pulang romo wakaf khusus nanti wudhu aja. Insya Allah kemaslahatannya. Tapi kalaupun memang ada yang berniat demikian, haram kita pakai itu bersuci. Bersuci maksudnya kayak mandi untuk fasilitas untuk kemaslahatan yang lain. Ya. Tapi yang dimaksud di sini ma'ul musabbal itu air yang memang diperuntukkan hanya untuk minum. Kalau misalkan dipakai untuk selain minum seperti bersuci, wudhu, istinja dan yang lainnya, maka dihukumkan haram. Faslun idza ishtabaha alaihi qadirun, insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi. Kalau royal menggunakan air sebenarnya jangankan di masjid, ya, jangankan di masjid. Kalau memang itu air wakaf bisa jadi haram hukumnya. Di laut pun kalau royal makruh. Namun banyu di laut kan bukan pakai gula, lagi hitungnya, ya, pakai hitungnya. Itu aja makruh. Lebih dari 3 kali wudhu basuh wajah, sampai 10 kali, ya. Belum tangan lagi, belum yang lain, belum kerannya, sebesar-besarnya dibuka. Usahakan ketika menggunakan fasilitas umum, apalagi jelas itu wakaf hanya untuk diperuntukkan untuk bersuci saja, maka secukupnya aja. Jangan sampai dalam keran itu tidak buka. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Insyaallah nanti kita akan ikuti di kajian atau pertemuan yang akan datang. Jadi kurang kami mohon maaf. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita mohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur dalam ketaatan dan selalu istiqomah di dalam menuntut ilmunya, selalu diberikan kemudahan di dalam urusan dunia akhirat kita, dikabulkan segala hajat dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala man wa jami'u masyayikhina ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi ya rabbana alhamdulillah wa jalal wajhika al-karim wa ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa dhunubana wa li walidina wa rahmahum kama rabbana saghira. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min 'amalin la yurfa' min da'watin la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.